Tragedi Kanjuruhan memang belum usai. Sampai saat ini, keluarga korban masih berjuang untuk mendapatkan keadilan atas kasusnya. Namun tiba-tiba ada kabar Stadion Kanjuruhan akan direnovasi. Bagaimana bisa kasus yang masih bergulir dalam ranah hukum kemudian diubah tempat kejadian perkaranya? Presiden Joko Widodo lah yang meneguhkan rencana renovasi Stadion Kanjuruhan pada 18 Oktober 2022 lalu usai bertemu Presiden FIFA Gianni Infantino. Menurut Presiden Jokowi, stadion di Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang itu akan diruntuhkan dan dibangun lagi sesuai standar FIFA dengan fasilitas yang lebih baik. Untuk Stadion Kanjuruhan di Malang juga akan kita runtuhkan dan kita bangun lagi sesuai dengan standar FIFA sebagai sebuah contoh standar stadion dengan fasilitas yang baik, menjamin keselamatan penonton maupun yang pemain, dan juga untuk supporter. Rencana renovasi Stadion Kanjuruhan kembali bergulir saat Presiden Jokowi mengungkapkan hasil audit stadion di seluruh Indonesia. Menurut Presiden, setidaknya ada 22 stadion yang dinyatakan rusak. 5 stadion masuk kategori rusak berat, 13 rusak sedang, dan sisanya rusak ringan. Bila Stadion Kanjuruhan akan dirobohkan, bisa jadi Stadion Kanjuruhan masuk kategori rusak berat. Setelah sempat tenggelam, kabar renovasi Stadion Kanjuruhan kembali muncul ke permukaan ketika situs resmi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) merilis detail renovasi stadion itu. Perbaikan sistem pengamanan luar, struktur bangunan, pintu, tangga, fasilitas pemain, hingga atap tribun diperkirakan memakan biaya 390 miliar rupiah. Lalu, bagaimana nasib penyelesaian tragedi Kanjuruhan bila stadion tempat kejadian perkara yang menewaskan 135 orang itu akhirnya diubah total? Apalagi, tidak pernah ada rekonstruksi dalam penuntasan kasus tragedi Kanjuruhan dilakukan di tempat terjadinya perkara atau di Stadion Kanjuruhan. Kepada saya, Ketua Tim Advokasi Tragedi Kanjuruhan atau TATAK, Imam Hidayat, menjelaskan hal itu. Apa pentingnya, Pak, rekonstruksi itu menjadi poin penting bagi Pak Imam? Rekonstruksi itu kan membangun rangkaian-rangkaian, Mas. Dari kejadian-kejadian, dari saksi-saksi, disambung-sambung, dirangkai-rangkai, itu memberi gambaran utuh, Mas. Nah, itu paling pas diadakan di tempat kejadian perkara. Di TKP. Di TKP, Mas. Nah, di TKP-nya masih ada. Masih ada sekarang di Stadion Kanjuruhan. Sampai ini hari tidak mendapatkan keadilan dengan berbagai proses yang sudah berjalan. Baik laporan model A yang sudah disidangkan di Pengadilan Negeri Surabaya, yang ujungnya yang angin yang salah karena niup gas air mata ke arah tribun, kemudian juga laporan model B kita di Polres Panjen, laporan model B itu oleh masyarakat, dalam hal ini klien kita Mas Devi Atok, yang kemudian terakhir saya ketemu dengan Kapolres Panjen itu sebelum hari raya itu menyatakan beliau akan menghentikan perkara ini. Artinya itu loh semakin mengerucut bahwa keadilan bagi masyarakat korban tragedi Kanjuruhan itu belum didapatkan sampai sekarang. Apalagi vonisnya seperti itu. Ya, kalau kita bicara vonis, sebenarnya itu sudah, dugaan saya sudah terkondisi sejak awal ketika rekonstruksi itu diadakan di lapangan Mapolda Jatim. Padahal di sisi yang lain ada peristiwa yang menyertai. Waktu itu insiden di markas Arema. Itu kasusnya gimana, Pak? Ya, kasusnya akhirnya kan naik, diperiksa oleh Polres Kota Malang dan ditetapkan 8 tersangka. Dan tersangkanya ditahan udah lebih dari 20, 30, kemudian diperpanjang lagi oleh pengadilan 40, kemudian info terakhir itu juga diperpanjang yang kedua kali untuk 40 hari. Apakah kemudian ada upaya lain yang sekarang sedang dirintis? Artinya pidana
LPB kita dorong terus supaya naik ke proses P21 persidangan, kemudian juga kita ajukan gugatan 1365 BW, perbuatan melawan hukum. Gunanya apa? Ganti rugi, restitusi itu untuk apa? Untuk penyintas. Rasa moralitas, Mas. Di mana tanggung jawab para penanggung jawab termasuk pemerintah, kan presiden kan ini ikut tergugat. Menggugat presiden ini ya? Ikut tergugat. Keluarga korban Kanjuruhan, Devi Atok, menganggap rencana renovasi Stadion Kanjuruhan adalah upaya menghalangi keadilan atau obstruction of justice. Mas Devi, ini ada rencana Kanjuruhan ini akan diubah karena disesuaikan agar lebih masuk ke standar internasional dan seterusnya. Menurut Mas Devi gimana? Ya, kalau mau dibongkar kan sudah nggak bener ini Mas. Kan ini masih TKP Mas. Nah, laporan model B kan masih belum berjalan. Nah, ini kan belum rekonstruksi di Stadion Kanjuruhan. Nah, ini kan sudah obstruction of justice Mas, pengerusakan barang bukti. Nah, terus baiknya itu akan dijadiin apa Mas? Ya, kalau isu yang beredar di kalangan masyarakat selama ini ya kan sudah ada turun uang 350 miliar Mas. Nah ini kan mau direnovasi kan. Seharusnya jangan direnovasi Mas. Kalau mau bikin stadion ya bikin baru, jangan renovasi. Kan masih luas. Stadion itu jadikan museum Mas. Nah untuk mengingat generasi kita ke belakang bahwa ini loh pernah ada terjadi pembantaian manusia malang gitu, Mas. Apa pentingnya terus mengingat peristiwa itu menurut Mas Devi? Ya karena biar tahu bahwa jangan lagi lah ada korban lagi seperti itu. Kalau saya sendiri saya sudah tidak akan melihat bola lagi sampai saya mati. Saya trauma Mas, banyak keluarga korban yang trauma. Mas Devi, cukup susah untuk menemui Mas Devi sekarang karena sudah berada dalam perlindungan LPSK. Itu memang sengaja seperti itu atau gimana Mas? Ya ini kan bentuk perlindungan dari LPSK. Nah, yang selama ini yang masih bersuara kan saya. Nah, saya kan banyak ancaman Mas. Nah, kalau mungkin nggak dilindungi LPSK ya mungkin Malang ini kasus di Malang sudah tidur Mas, sudah hilang Mas. Ancaman yang Mas Devi tadi omongkan tuh seperti apa sih Mas bentuknya? Ya ancamannya dari oknum-oknum Aremania dan oknum-oknum kepolisian. Ya ancaman saya ya mau dikondisikan, maksudnya mau disogok itu dan mau dibunuh ya, dan mau dicelakakan lah. Mas Devi itu sekarang pemahamannya terhadap kasus Kanjuruhan ini seperti apa yang Mas Devi pahami? Ya untuk kasus Kanjuruhan ini kan memang kayak menutupi aib gitu, aib. Ini bukan tragedi, ini pembantaian. Kalau menurut saya pembantaian. Ini kan banyak anak-anak kecil, ibu-ibu korbannya itu dan orang-orang dewasa. Karena kan ini kejadian ini memang diinginkan. Kalau tidak diinginkan nggak mungkin. Mas, yang saya dengar korban ini meninggal di tribun ya, kalau saya nggak salah. Iya Mas, waktu itu memang saya dikabari sama teman-teman saya dan adik-adik saya. Kan kalau di Arema itu tidak ada anggota, anak buah tidak ada, adik-adik istilahnya ya. Saya di WA sama adik-adik saya itu terjadi chaos gitu. Dan ada videonya juga, bukan bentrokan ya? Ada videonya, Yan. Itu kan memang kayak boso kasar ya dikondisikan gitu loh. Anak yang turun, padahal tradisi turun selama saya dulu lihat bola itu sudah seremoni untuk kalah dan menang sudah biasa. Tapi ketika misalnya Mas Devi mengetahui bahwa buah hati meninggal dan itu meninggalnya di tribun, itu malam itu juga atau setelahnya? Waktu itu saya sekitar jam 11 itu ditelepon sama anak-anak. Saya itu langsung ke sana Mas. Saya ke sana, langsung ke sana masih banyak tembakan yang dilakukan di luar. Tahunya bahwa 2 meninggal, termasuk mantan istri meninggal?
tahunya saya di rumah sakit Wafa. Wajahnya udah kalau nggak keluarga mungkin nggak tahu. Mas Devi ke rumah sakit? Saya ke rumah sakit, saya mengetahui pertama kali si Tasa dengan dia berbusa mengeluarkan darah di hidung dan di mulut ini. Itu busanya. Itu satu Tasya ketemu? Si Tasya, ya. Terus Lala ketemunya? Lala itu kakak saya waktu nilpun mamanya nggak bisa, nilpun Lala nggak bisa. Kakak saya yang menemukan jenazahnya si Lala. Di rumah sakit yang sama? Itu beda 3 baris. Itu kalau itu mukanya sama, berbusa. Ya baunya amonia itu seperti bau mercon, bau amonia itu. Dan mantan istri? Mantan istri di sampingnya si Lala. Tapi setelah itu kemudian kan kemarahan, kesedihan dan seterusnya ya. Mas Devi bersikeras, bertekad untuk terus mengusut ini ke pengadilan. Itu dari awal sampai akhir itu kapan tuh Mas muncul keinginannya? Saya waktu itu minta dibuatkan surat oleh susternya, perawatnya itu tidak mau karena bukan wewenangnya dia waktu itu. Terus surat kematian ya? Surat medis. Dan butuh berapa hari Mas Devi untuk menerima kenyataan itu dan kemudian tenang dan bisa berpikir lagi? Kayak Mas. Kayak apa? Ya kuat Mas ini Mas. Lihat anak itu ya. Mak, saya ini cari pembunuh anak saya. Saya cari pembunuh anak saya. Saya nggak terima. Anak saya ini bukan kriminal, bukan apa Mas ya. Kok dibunuh Mas? Kok anak saya berkelahi, tawuran? Saya mungkin masih terima Mas. Nah ini anak saya ini duduk di tribun Mas. Update terakhir pun di tribun. Dia nggak ikut turun gitu loh. Dia tuh di tribun mau keluar, nggak bisa. Terus sampai saya menguatkan kita semua bisa bayangin sama teman-teman Mas ya. Sama keluarga. Kamu ini, ya mohon maaf, kamu ini orang Madura gitu. Mana harga diri kamu, bilang gitu. Saya lawan kesedihan saya dan apa nggak nyangka itu Mas, kayak apa bener nih anak saya mati kan? Nggak nyangka gitu loh, nggak nyangka. Terus saya maju, saya dikuatkan sama teman-teman dan satu perangkat desa saya menguatkan saya, ayo dilawan. Tapi Mas Devi cukup punya kesabaran untuk menjalani proses hukum itu ya? Itu luar biasa itu. Ya gini Mas, kayak di rumah itu bau darah anak saya itu, pakaian anak saya itu terus tiap malam Mas, tiap malam itu masih ada aromanya itu sampai malam nggak bisa tidur. Baunya, darahnya itu terus. Itu yang menguatkan saya. Ini kalau saya nggak ngelawan, ini gimana ini? Tanggung jawab saya sebagai seorang ayah gitu loh. Saya lebih baik mati Mas daripada kayak jadi pengkhianat untuk anak saya. Kemudian sampai pada fase kemudian ini diusut oleh kepolisian. Menurut Mas Devi, dengan logikanya Mas Devi, apakah itu pengusutan yang wajar? Ya, kalau pengusutannya ini sangat nggak wajar Mas. Karena waktu itu statementnya Humas Polri, waktu itu kan cuma yang meninggal itu diinjak-injak di pintu 13. Padahal yang meninggal banyak di tribun Mas. Tribun 11, Tribun 10, Tribun 7, bukan 13 saja. Yang dibuat ikon kan cuma 13. Padahal yang di luar stadion pun itu ada yang meninggal. Apa yang Mas Devi pahami ketika meninggal di tribun dan meninggal di pintu keluar? Apa bedanya? Ya kalau di pintu di luar Mas ya, di luar itu mereka kena gas itu Mas. Itu gas apa Mas? Racun apa Mas? Kalau gas air mata nggak seperti itu Mas. Maksudnya di luar pintu keluar ya. Jadi di tribun, itu pun ditembaki Mas. Di pintu 2, di luar pun ditembaki. Mereka keluar ditembak, masuk ditembak. Kan namanya ini sudah genosida Mas, bukan lagi ada apa. Wah, mereka ini mencari selamat. Dan pengusutan di kepolisian itu semua tidak muncul ya Mas? Tidak muncul Mas. Nah, saya pun
Untuk otopsi anak saya pun mengajukan sama Pak Imam dan LPSK, sebelum saya mendapat pengawalan melekat, saya diancam, Mas. Itu kan sudah ada rekonstruksi dari Polda Jatim. Karena rekonstruksinya di lapangan Polda Jatim, bukan di Stadion Kanjuruhan. Nah, ini kan apa ya, bentuk menutupi kebobrokan mereka itu loh. TKP-nya masih ada padahal. TKP masih ada. Lah kenapa ada di lapangan Polda Jatim? Berarti kan rangkaian-rangkaian untuk menutupi pembantaian ini jelas-jelas nyata gitu loh. Kalau orang awam yang nggak tahu ini memang penuh drama, Mas. Ya. Bagaimana Mas Devi melihat pengadilan itu waktu itu? Ya, waktu itu di pengadilan pun otopsi anak saya itu dinyatakan terinjak-injak kedua putri saya. Masa kedua putri saya sampai diinjak-injak? Padahal dia ada di tribun. Saksinya ada, meninggal di tribun. Itu kan ada tersangka. Ya. Menurut Mas Devi, apakah cuman berapa orang itu tersangkanya? Dan apakah memang cuman mereka gitu yang melakukannya? Dengan logika awalnya Mas Devi ya? Ya, itu kan laporan model A dari pihak kepolisian, dari laporan dari Polsek Pakis lah. Itu kan sudah rekayasa, Mas. Pelaku penembakannya itu tidak dijadikan terdakwa. Terus si mantan Kapolres juga nggak jadikan terdakwa, mantan Kapolda juga tidak dijadikan terdakwa. Kemudian sampai pada putusan. Menurut Mas Devi putusannya gimana? Vonisnya gimana? Ya, dari awal pun saya dan Pak Imam sudah nggak percaya dengan sidang di Surabaya, itu sudah nggak percaya. Banyak warga korban dan warga Malang mempertanyakan, kok bisa sidang dipindah di Surabaya? Ini ada apa? Mas Devi masih percaya dengan proses hukum? Ya, kalau saya ini asli tidak percaya dengan hukum Indonesia ini, Mas. Berhubung dulu Presiden Jokowi berjanji akan mengusut pelaku-pelakunya ini tanggal 5 atau berapa itu, tanggal 5, 4 ada di RSA. Itu saya baru percaya dengan hukum. Tapi kenyataannya dengan Pak Jokowi seperti ini, dengan menjawab lain kali itu saya jadi agak ragu dengan. Oh, yang kemarin ditanyai wartawan kemudian dia jawabnya nanti ya, yang di Oh. Istana Negara itu jadi pesimis saya. Ya, karena seorang presiden pun Bapak Jokowi dengan janjinya seperti itu, katanya mau menghukum semua yang terlibat dan akan dipenjara atau dipidana. Nggak ada sama sekarang, Mas. Kita pidana sudah membuat LPB itu di Polres Kepanjen lah. Kedua, kita ajukan gugatan perdata. Mas, cukup nggak 67 M itu untuk 7 orang? Ya, kalau kita ini nyawa tidak bisa dituarkan uang. Nah, tapi sesuai dengan proporsi yang dihitungkan oleh Pak Imam Hidayat dan LPSK, ya mereka menentukan nilai sebesar 62 miliar itu. Dan ini sudah sidang 6-7 kali. Jadi prinsipnya sebenarnya nyawa nggak tergantikan ya? Nah, kalau saya ya mintanya triliunan, Mas. Apa reaksi yang Mas Devi harapkan dari Pak Jokowi sebenarnya? Ya, seharusnya Pak Jokowi sebagai orang yang saya coblos, ya saya terus terang mencoblos Pak Jokowi waktu pemilihan kemarin. Ya, seharusnya Pak Jokowi ini mewakili saya sebagai rakyat yang dizolimi oleh pihak-pihak kepolisian. Ini ada pemilih Pak Jokowi yang kehilangan buah hatinya itu. Ya, Pak Jokowi paham dong. Iya, soalnya Jokowi ini apa ya? Janjinya loh, Mas. Janjinya penuhi gitu loh, Mas. Saya ini dia berkata dengan mulutnya sendiri gitu loh. Seharusnya mosok Pak presidennya sampai apa nih? Presidennya sampai berbohong pada rakyatnya. Gitu loh. Padahal sudah kayak seperti ini. Itu aja sebenarnya. Iya, saya tuntutkan. Masa mencari pelakunya aja nggak mau Pak Jokowi, kan seharusnya presiden bisa gitu loh, Mas. Tapi kenapa Pak Jokowi, ada apa nih Pak Jokowi? Ini kan kita ngomong momentum ya. Habis ini ada pemilu. Ya. Biasanya
sudah ada calon kandidat yang mulai bermunculan ini. Mau tidak mau mereka akan menjadi pemimpin di negeri ini. Mas Devi, komentarnya gimana? Kalau saya sendiri mencari, kalau sekarang kan Pak Jokowi sudah tidak bisa dipilih lagi. Ya mungkin kalau sekarang ini Mas, kalau saya pribadi ya harus tak pilih presiden yang mau membantu kasus ini Mas. Karena Tapi apakah mereka memang benar-benar bisa menyelesaikan? ya kalau mereka sesuai dengan apa yang mereka dengung-dengungkan selama ini, mau membela rakyat, ya harus. Jangan cuma omong doang Mas. Tapi kalau keluarga korban, waktu yang saya temui beberapa hari ini, mereka akan golput. Mereka akan golput, warga korban akan golput, dan akan bersuara untuk menolak siapapun karena kalau tidak bisa menyelesaikan masalah ini. Warga korban sudah sepakat seperti itu.